Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hidayanti, NIM O1A117185 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pencernaan. Pencernaan adalah serangkaian proses penghancuran makanan di saluran pencernaan secara enzimatis, dibantu gerakan peristaltis usus serta gerakan mekanisme oleh gigi di mulut sampai dihasilkan proses yang disiap diserap di mukosa usus. Sistem pencernaan adalah suatu sistem menerima makanan dan dicerna untuk dijadikan energi dan nutrien. Secara umum, sistem pencernaan bisa digambarkan sebagai struktur yang memanjang dan berkelok-kelok, di mana makanan dimasukkan melalui mulut serta mengeluarkan sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui fases. Keberadaan sistem pencernaan diperlukan untuk homeostatis tubuh dengan mentransfer nutrien, air, elektrolit, serta eksternal ke internal. Dalam menjalankan fungsinya saluran pencernaan pada manusia, ini memiliki sistem pernafasan di dalam dinding usus, dimulai dari esofagus dan memanjang sampai ke anus. Sistem saraf enterik ini sangat penting terutama dalam mengatur fungsi gerakan dan sekresi gastrointestinal. Gangguan pada sistem pencernaan adalah dapat dijadikan jika salah satu atau lebih proses pencernaan tidak berjalan dengan baik. Sistem pencernaan pada anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak masih sangat rentan terhadap masalah pencernaan. Sebenarnya sistem pencernaan pada anak dan orang dewasa adalah sama. Namun demikian, anak-anak masih belum optimal dalam memaksimalkan fungsi dari masing-masing organ pada sistem pencernaannya. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut dimulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat yang pertama yaitu gigi, memiliki fungsi memotong, menggoyang, dan mengiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Perhatikan pada gambar bagian atas. Kedua yaitu lidah, memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta menggecap rasa makanan. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap hasil harinya sekitar 1 sampai 2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mucus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah menjadi disakarida. Yang bagian B, esofagus atau kerongkongan, merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus, setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trankea atau kerongkongan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Bagian C yaitu lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus, terbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disebut oleh otot-otot polos yang berfungsi mengerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang menghasilkan lambung. Selanjutnya itu bagian D, usus halus.
Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum sekitar kurang lebih 25 cm, jejunum kurang lebih dari 2,5 meter, serta ileum kurang lebih dari 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Proses pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Prosesnya sebagai berikut. Bagian A yaitu makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dan dari pankreas. Terus bagian B, makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat dan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa hasil pencernaan kemudian diserap usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Terus itu C, makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna menjadi pepton, maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, chymotrypsin, dan eripsin menjadi asam amino. Asam amino kemudian diserap usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Itu bagian D, makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfet. Terus selanjutnya bagian usus besar atau kolon merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Fungsi kolon adalah menyerap air selama proses pencernaan, tempat dihasilkan vitamin K dan vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E. coli, membentuk massa feses dan mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Selanjutnya itu bagian rektum dan anus, merupakan lubang tempat membuang feses dari tubuh sebelum dibuang lewat anus. Feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Yaitu macam-macam enzim pencernaan dan fungsinya. Yang pertama itu amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan dihasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut ke usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase tersebut memecah molekul zat fatty hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua yaitu protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa enzim protease yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan chymotrypsin.
Selanjutnya lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusui. Terus selanjutnya maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemui pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang daerah intoleransi laktosa sering kali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Selanjutnya itu sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsinya enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan gluktosa. Gula sukrosa banyak ditemui pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit. Gula sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah sedikit. Selanjutnya yaitu penyakit yang terkait enzim pencernaan. Penyakit Gaucher adalah kelainan metabolisme bawaan yang langka, yang mana kekurangan enzim glukoserosidase menyebabkan akumulasi lemak tertentu atau lipid dalam jumlah yang berbahaya, khususnya glukoserosidase glikolipid di seluruh tubuh, terutama di sumsum tulang, limbah, dan hati. Berdasarkan keterangan dari National Organization for Rare Disorders atau NORD, penyakit Gaucher dikategori sebagai gangguan penyimpanan lisosom atau LSD. Lisosom adalah unit pencernaan utama dalam sel. Enzim dalam lisosom memecah atau mencerna nutrisi, termasuk karbohidrat dan lemak kompleks. Terutama pada penyakit Gaucher, lemak tertentu yang mengandung gula atau glukosa yang dikenal sebagai glikolipid secara tidak normal menumpuk di dalam tubuh karena kekurangan enzim glukoserosidase. Penyakit Gaucher terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu tipe 1, merupakan jenis penyakit Gaucher yang paling umum. Jenis ini mempengaruhi sekitar 90% pasien penyakit ini. Pada tipe ini penyakit tidak memiliki cukup trombosit dalam darahnya. Ini dapat membuat orang tersebut mudah memerah dan merasa sangat lelah. Gejala jenis ini bisa memulai dari usia berapapun. Penderita penyakit Gaucher jenis ini kemungkinan memiliki hati atau limbah yang membesar. Selain itu, mereka kemungkinan juga akan memiliki kesalahan ginjal, paru-paru, dan atau tulang. Selanjutnya itu tipe 2. Jenis ini menyerang bayi usia 3-6 bulan. Jenis ini sangat fatal. Dalam kebanyakan kasus yang temukan anak-anak tidak hidup lebih dari 2 tahun pertama kehidupan. Selanjutnya yaitu tipe 3. Gejala jenis ini yaitu termasuk masalah tulang, gangguan gerakan mata, kejang yang terjadi lebih jelas dari waktu ke waktu, gangguan darah, masalah pernapasan, serta pembesaran hati dan limbah. Pengobatan penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher masih belum ada obatnya, tetapi perawatan bisa membantu mengontrol gejala, mencegah kerusakan permanen, dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Pada beberapa pasien dengan gejala yang sangat ringan tidak memerlukan pengobatan, dokter mungkin akan merekomendasikan pemantauan rutin untuk mengawasi perkembangan penyakit dan komplikasi. Seberapa sering pasien perlu diawasi tergantung pada kondisi pasien. Melalui Mayo Clinic, banyak pasien yang mengalami perbaikan gejala setelah mendapatkan perawatan seperti pertama itu terapi pengganti enzim.
Pendekatan ini mengganti enzim yang kekurangan dengan enzim buatan. Enzim pengganti ini diberikan dalam prosedur rawat jalan melalui pembuluh darah atau intravena. Ini biasanya dalam dosis tinggi dengan intravena 2 minggu, namun terkadang pasien akan mengalami reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap pengobatan enzim. Selanjutnya itu menggunakan mialustat atau Saveska. Obat oral ini tampaknya mengganggu produksi zat lemak yang numpuk pada penderita penyakit Gaucher. Diare dan penurunan berat badan merupakan efek samping yang umum. Elgilustat atau Cheldega. Obat ini tampaknya juga menghambat produksi zat lemak yang menumpuk pada penderita penyakit Gaucher. Bentuk yang paling umum yaitu pada tipe 1. Efek samping yang kemungkinan akan muncul yaitu sakit kepala, kelelahan, mual, dan diare. Selanjutnya itu obat osteoporosis atau bisa membantu membangun kembali tulang yang telah melemah akibat penyakit. Jika gejala parah pada pasien bukan kandidat untuk perawat yang kurang intensif, maka dokter kemungkinan akan merekomendasikan pertama itu transplantasi sumsum tulang. Sel-sel berbentuk darah yang telah rusak karena penyakit Gaucher diangkat dan diganti, yang nantinya bisa membalikan banyak tanda dan gejala penyakit. Namun karena ini merupakan pendekatan yang berisiko tinggi, maka ini dilakukan lebih jarang dibandingkan terapi penggantian enzim. Selanjutnya itu pengangkatan limbah. Seperti terapi pengganti enzim tersedia, pengangkatan limbah merupakan pengobatan umum untuk penyakit Gaucher. Namun sekarang prosedur ini biasanya diganti sebagai pilihan terakhir. Demikian yang itu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.